Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Saputri dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Sebelumnya, OSI layer atau Open System Interconnection merupakan model kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan fungsi-fungsi berbeda yang terlibat dalam komunikasi jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab spesifik, mulai dari tingkat fisik hingga tingkat aplikasi. Nah, 7 lapisan itu atau 7 layer itu terdiri dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kalau di OSI layer itu kan ada 7 layer. Nah, yang layer application, presentation, dan session merupakan perangkat lunak. Sedangkan network, data link, dan physical itu merupakan perangkat keras. Nah, perangkat lunak atau cara kerja perangkat lunak yang ada di OSI layer ini merupakan model OSI melibatkan beberapa perangkat lunak yang bekerja untuk menyediakan layanan jaringan dan memfasilitasi komunikasi antara aplikasi yang berjalan di perangkat berbeda. Cara kerja perangkat lunak itu antara aplikasi yang berjalan pada layar non-fisik ini melibatkan protokol komunikasi, pemrosesan data, dan manajemen aliran informasi untuk memastikan komunikasi yang efisien dan dapat diandalkan antara aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda pada jaringan. Sedangkan yang ini nih, network, data link, dan physical itu termasuk perangkat keras. Nah, cara kerja perangkat keras atau perangkat keras layer fisik itu merupakan lapisan pertama yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Perangkat keras pada layar physical dalam model OSI terdiri dari komponen-komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola transmisi bit secara fisik melalui media transmisi. Perangkat keras utama pada layar fisik terdiri dari kabel dan media transmisi, hub atau switch, repeater, transceiver, niche atau network interface card. Perangkat keras pada layar fisik ini bekerja bersama-sama untuk memastikan transmisi data yang efisien dan andal melalui media transmisi fisik yang berbeda. Nah, sudah nih. Tadi aku sudah jelasin antara ini, application, presentation, dan session termasuk ke dalam perangkat lunak, sedangkan network, data link, dan fisik itu merupakan perangkat keras. Nah, sekarang yang terakhir ada transport. Nah, perangkat transport bekerja di layer transport dalam model OSI. Fungsi utama perangkat transport adalah memastikan pengiriman data yang andal dan teratur antara aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda. Dua protokol utama pada layer transport adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol. Nah, selanjutnya ini tuh OSI layer atau lapisan OSI untuk mengirim yang terdiri dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kemudian kalau ingin mengirim OSI layer itu tuh yang pertama menerima itu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari masing-masing layer OSI. Yang pertama ada ini nih, application layer atau cara kerjanya itu memberikan antarmuka untuk aplikasi jaringan seperti HTTP atau web browsing atau SMTP untuk email. Nah, contoh-contoh dari application layer itu yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Terus ada FTP, artinya File Transfer Protocol, dan yang terakhir ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Nah, yang kedua ada Presentation. Presentation itu menyajikan data dalam format yang dapat dimengerti, melibatkan ekskripsi dan komprehensi data. Nah, contoh dari presentation itu ada JPG untuk kompresi gambar dan ASCLL untuk representasi teks. Nah, yang ketiga itu layer ketiga ada session layer atau cara kerjanya itu membentuk, mempertahankan, dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi.
Nah, di session layer itu ada NetBIOS Remote Producer Call atau RPC. Selanjutnya, yang keempat, yang session layer itu dia juga bisa menangani sinkronasi dan koordinasi antara aplikasi yang berkomunikasi. Selanjutnya, ada transport. Transport itu mengelola koneksi end-to-end, mengontrol kesalahan, dan mengatur aliran data. Juga menangani koneksi dan pengiriman data, menyediakan kontrol aliran, pemulihan kesalahan, dan pembatasan laju data. Di transport ini tuh terdiri dari Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol UDP. Selanjutnya yang kelima, ada lapisan network atau network layer, menangani routing dan pengalamatan, memastikan pengiriman paket melalui jalur optimal. Nah, di network layer ini tuh ada IP atau Internet Protocol, ada RIP atau Routing Information Protocol, dan yang terakhir ada OSPF atau Open Shortest Path First. Nah, di network layer ini tuh menentukan rute terbaik untuk paket data melalui jaringan, serta memberikan alamat IP kepada perangkat dan menangani pengalamatan logis. Selanjutnya, yang keenam ada data link layer. Data link layer itu memastikan keandalan transmisi di dalam satu jaringan, menangani alamat MAC dan data deteksi kesalahan. Di data link ini memastikan pengiriman yang andal dari frame data antara perangkat di dalam satu segmen jaringan, menangani deteksi dan koreksi kesalahan tingkat frame. Nah, di layer data link ini itu ada Ethernet atau MAC address, Wi-Fi 802.11 frames, point-to-point protocol atau P3, PPP. Nah, dan yang terakhir ada physical layer atau lapisan fisikal. Nah, dia tuh cara kerjanya tuh mengelola transmisi bit melalui medium fisik seperti kabel atau gelombang radio. Nah, di physical layer ini tuh ada kabel Ethernet, fiber optik, kabel Wi-Fi, Bluetooth. Terus juga di physical layer ini tuh bisa mengirim dan menerima bit melalui media transmisi fisik seperti kabel atau gelombang radio. Jadi, secara keseluruhan, interaksi antara lapisan ini memungkinkan pengirim data dari satu aplikasi ke aplikasi lain melalui jaringan. Dengan setiap lapisan menambahkan fungsionalitas dan abstraksi tertentu untuk mendukung komunikasi yang efisien. Nah, jadi mereka tuh mengirim menggunakan ini, application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kemudian diterima, yang pertama menerima itu physical gitu. Data link, network, transport, session, dan presentation. Jadi, secara keseluruhan, setiap lapisan berkontribusi pada proses pengiriman dan penerimaan data dalam konteks OSI model. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur transmisi antar layer dalam model OSI atau Open System Interconnection, terjadi secara hierarkis dan terkoordinasi. Berikut adalah gambaran umum alur transmisi data antara lapisan. Nah, yang pertama itu data di aplikasi atau application layer nih, application ini. Nah, data dihasilkan oleh aplikasi pengguna dan disiapkan untuk dikirim. Kemudian enkapsulasi di aplikasi, lapisan aplikasi. Data diambil oleh application data ini. Data diambil oleh protokol aplikasi, misalnya HTTP atau FTP. Nah, protokol application menambahkan informasi tambahan yang diperlukan seperti header application. Selanjutnya, transmisi ke lapisan presentation. Presentation ini, data dengan header aplikasi dikirim ke lapisan presentasi. Selanjutnya, enkapsulasi di lapisan presentation yang ini nih. Lapisan presentasi menangani format data, enskripsi, dan kompresi jika diperlukan, menambahkan header presentasi ke data. Selanjutnya, transmisi ke lapisan session. Ini nih, session. Data dengan header presentation dikirim ke lapisan sesi. Enkapsulasi
Di lapisan sesi mengelola pembukaan, pengelolaan, dan penutupan sesi komunikasi. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada transmisi ke lapisan transport. Data dengan header sesi dikirim ke lapisan transport. Enkapsulasi di lapisan transport menangani pembagian data menjadi segmen, menambah header transport, dan memberikan kontrol aliran dan pemulihan kesalahan jika diperlukan. Selanjutnya, transmisi ke lapisan network atau jaringan. Segmen dengan header transport dikirim ke lapisan jaringan. Enkapsulasi di lapisan jaringan. Lapisan jaringan menangani routing, menambahkan header jaringan dan mengirimkan paket ke tujuan melalui jaringan. Selanjutnya, transmisi ke lapisan data link nih. Data link yang ini, paket dengan header jaringan dikirim ke lapisan data link nih, header data trailer itu ya di data link. Nah, enkapsulasi di lapisan data link. Lapisan data link menambahkan header data link seperti MAC address dan trailer serta menangani deteksi kesalahan. Nah, selanjutnya transmisi ke lapisan physical atau fisik. Frame dengan header nih. Frame header ke physical. Nah, frame dengan header data link dikirim ke lapisan fisik. Transmisi melalui media fisik. Frame dikirim melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio ke tujuan. Proses terbaliknya ke penerima. Proses terbalik yang ini nih, yang physical data link, network, transportation, presentation, dan application itu. Di penerima, data melewati lapisan-lapisan secara beruntun. Dan setiap lapisan menghapus header dan melakukan fungsi terkait untuk mengembalikan data ke bentuk aslinya. Melalui alur ini, data melalui setiap lapisan dengan proses enkapsulasi dan dekapsulasi memastikan pengirim yang andal dan interoperabilitas dalam jaringan. Sekian presentasi tentang OSI Layer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.